Mohon penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayat yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut. Bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan, jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui, dan ini niatnya hanya kehati-hatian, dan dengan kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Jadi majelis zikir dengan berjamaah nggak ada contoh. Dan kita disuruh berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang dan setiap waktu. Nggak mesti dipimpin, nggak mesti dikomando. Ada zikir pagi kita baca masing-masing. Zikir sore. Ada zikir kita keluar, kita masuk masjid ada zikir masuk masjid, keluar masjid ada zikir masuk masjid, masuk ke WC ada zikirnya, keluar juga ada zikirnya. Kita sambil bawa mobil, bawa motor sambil berzikir bisa. Nggak mesti berjamaah, karena nggak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, apa yang selama ini ibu dengar? Apa yang selama ini ibu dengar? Baik, biarkan yang pernah ibu dengar taruh di laci dulu. Sekarang ibu dengar ilmu baru di sini. Ilmu baru berbunyi. Nabi Muhammad pernah mengingatkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan hadis musalsal bil mahabbati. Jadi hadis dinukil dari guru ke murid dengan kalimat inni uhibbuk, aku mencintaimu. Hadis sahih. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintaimu. Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilaha setelah sholat, itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang mengingkari tentang zikir setelah sholat atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sawti bidzikri dan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh.
Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya, zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya kur. Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Oh, kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam misiwatnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Kenapa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh zikir tuh lah nolak kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdalu dzikri fa'alamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam. Itu bagi yang tidak hafal bisa ikut-ikutan. Dan ini wah faedahnya. Yang ngantuk jadi melek. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya bingung Ustaz. Baik, mari kita lihat. Ketika saya jadi imam sholat di kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya, zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu inqida' as-shalah illa bi sawti takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca salat, kapan berakhir salat kecuali zikir-zikir yang orang setelah salat. Takbirnya kedengaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari subhanallah, hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kedengaran Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, udah selesai nih. Udah selesai nih. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukumi ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Nah, mari saya ajarkan pertama kali gini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim nomor hadis 571. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Sekarang naik sini Mas. Tuh orang. Naik sini, ada apa? Dapat ya. Nanti ini colek itu sampai ke belakang. Tidak ada yang naik. Minta mic-nya satu. Minta mic. Ini bisa kan? Jazakallah khair. Salim aja lah. Pegang nih. Sini ya. Ini. Ada sini, pegang sini, pegang sini. Cek. Sampaikan ya. Saya ulang. Ya, sampaikan ya. Sekarang ya.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kedengaran? Ibu dan bapak, bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita tahu sekarang ada astagfirullah, 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 antas salam? Bagaimana bisa tahu? Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoa dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik, turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak dibimbing itu pergi semua. Nggak berzikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance, sudah naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oh, advance. Tidak. Oh, ini kelasnya kelas pemula nih. Bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus? Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan, dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya, karena zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sir, enggak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati di sini. Jadi, yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Nggak tahu dia sab mesti lurus. Enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marahlah dia. Ya. Saya ini udah lama di masjid ini. Udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh. Padahal masjidnya baru 5 tahun.